Pembukaan sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi IKSN Santosa oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi IKSN Santosa Dr. Bisa Antoni Huta Barat, Magister Teologi. Yang sah juga Tinggi Teologi Santosa tahun 2004 akan berjalan. Saya buka dengan Bapak anak dan bagaimana Bapak Ibu Bapak Bapak Surga daripada sendiri SPT KSM Santosa. Yang jelas sudah digambarkan bahwa Injil adalah sebuah berita. Injil adalah masalah berita yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada. Maka berlandaskan dengan hal tersebut dan diakui bahwa pemberitaan Injil merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Pada setiap manusia berhak mendengarnya, maka pemberitaan kepada Injil harus menjadi sebuah pemberitaan yang dilindungi oleh setiap negara dan bangsa dan juga masyarakat. Karena itu saya ingin menyampaikan informasi saya pada hari ini mengenai integrasi pendidikan tinggi teologi dan pendidikan keluarga gereja. Bagi nanti meningkatkan kompetensi layak hidup. Bagaimana saya katakan dalam pendahuluan bahwa semua orang harus mendengar. Maka itu berarti setiap keluarga gereja harus mengerti dan memahami tentang itu. Memahami mengerti tentang Injil tidak cukup, tetapi juga harus melakukannya di seorang pemerintah yang melihat kesaksian daripada seorang pemerintah. Itu saya selalu mengatakan pelajaran teologi, mengerti, memahami teologi tidak cukup, tetapi harus membawanya kepada sebuah penyembahan dedikasi hidup. Jika dengan demikian, atau orang mendengar berita itu. Kemudian, dalam pelajaran teologi itu, Kristen teologi itu, mereka yang sedang pendidikan tinggi teologi itu harus menghidupkan gereja dengan pengetahuan teologi yang benar, sehingga mereka dapat menaikkan tugasnya sebagai pemerintah itu. Tetapi hari-hari ini kita mendengar sesuatu yang aneh. Bahwa ada yang mengatakan bahwa mereka mendirikan gereja tanpa belajar teologi. Ini merupakan sebuah kesalahpahaman. Kita belajar teologi bukan hanya di pendidikan teologi, tetapi juga di dalam gereja, dalam pendidikan keluarga gereja. Kalau ada integrasi antara pendidikan keluarga gereja dan pendidikan tinggi teologi, maka kata-kata seperti ini, kata-kata sini seperti ini tidak perlu ditujukan kepada para sarjana teologi, magister teologi, dengan anggapan mereka tidak bisa membangun atau gereja atau merintis gereja atau mendidik keluarga gereja. Tapi secara bersamaan juga mereka yang belajar teologi juga harus menghargai mereka yang berada dalam pendidikan keluarga gereja. Jika tidak demikian terjadi integrasi yang baik. Kemudian kalau kita lihat lebih jauh lagi, setiap keluarga gereja mendapatkan tugas, yaitu tugas dan amanat tentang tugas gereja. Karena demikian maka setiap keluarga gereja patut untuk bisa mengerti, memahami teologi, memahami tentang Alkitab dengan baik. Dan kemudian juga keluarga gereja adalah input daripada sebuah pendidikan teologi. Maka input daripada sebuah pendidikan teologi makin baik kalau pendidikan keluarga gereja juga menjadi lebih baik. Sekali lagi saya katakan bahwa integrasi pendidikan keluarga gereja dan pendidikan atau pendidikan tinggi teologi merupakan sebuah kebutuhan yang harus dilaksanakan. Evaluasi saya pada hari ini menekankan bahwa hanya dengan melakukan integrasi pendidikan keluarga gereja dan pendidikan tinggi teologi, maka di sana terjadi peningkatan kualitas pelayanan Kristen. Kemudian kita juga melihat lebih dalam apa dasarnya sebuah integrasi pendidikan keluarga gereja dan sebuah pendidikan tinggi teologi. Kalau kita bicara tentang pendidikan, maka kita bicara tentang doktrin manusia. Kita boleh berangkat juga dari doktrin Alkitab, doktrin etika, dan kemudian etika yang diturunkan dalam doktrin manusia. Di sana kita bertemu bahwa manusia adalah ciptaan Allah, membawa ciptaan Allah,
menjadi seperti Kristus, membawa kita Allah. Itulah sebabnya sekali lagi bahwa integrasi itu menjadi penting. Pada saat ini kita melihat pendidikan keluarga informal, pendidikan formal, dan pendidikan yang formal tidak terintegrasi sehingga sangat sulit warga gereja, umat Kristen mengambil pertemuan membangun dalam yang baik jika mereka dapat melayani dalam segala bidang. Kemudian pertanyaannya adalah lanjutnya apa yang menjadi landasan selain teologi muda? Di negeri ini sejak tahun 2012 kita mengenal namanya Gerakan Kualifikasi Indonesia. Itu bukan hanya pendidikan teologi, tetapi juga pendidikan tinggi teologi. Tahun 2017 saya diminta berbicara untuk merumuskan tentang kurikulum yang mengandung Gerakan Kualifikasi Nasional Indonesia untuk pendidikan agama Kristen. Dan kemudian sampai saat ini kita terus berlanjut dan berkembang, dan sampai akhirnya kemudian juga kita berbicara tentang mereka belajar kampus merdeka. Setelah kita melihat juga sesuatu yang menarik sekali, bahwa sebenarnya landasan integrasi pendidikan formal dan dasar dasar apa oleh maka dia disebut pendidikan. Jadi Bapak Ibu dan kasih Kristus dan juga saudara-saudara yang hari ini di Sunda, kita mempunyai tugas yang penting sekali. Anda mempunyai tugas yang penting sekali, yaitu pendidikan warga gereja dengan baik, dan kemudian juga secara bersama belajar dari gereja dengan baik. Yang saya perhatikan hari-hari ini adalah gereja merasa beritahu bagaimana membangun gereja tanpa pendidikan tinggi teologi. Pendidikan tinggi teologi menjauh kepada gereja, pada mereka merasa atau orang-orang cendekiawan yang tidak bisa menangkap masyarakat yang lebih luas. Harusnya hal ini kita tekan, karena di negeri ini dalam seluruh pendidikan formal sudah ada landasannya untuk sebagai acuan untuk mengintegrasikan baik dan formal maupun formal. Persoalannya adalah sekolah tinggi teologi harus berusaha belajar mengembangkan kurikulumnya dan bisa juga mengintegrasikan kurikulumnya kepada pendidikan warga gereja. Saya percaya bahwa landasan-landasan itu kita punyai di dalam negeri ini, sehingga dengan demikian tidak ada alasan bahwa pendidikan tinggi teologi tidak bisa mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal dengan pendidikan warga gereja. Dan bisa dibayangkan kalau sampai terjadi bahwa gereja terpisah daripada pendidikan tinggi teologi, dan itu merupakan sesuatu pendidikan non agama sudah begitu berkembang, maka harusnya juga dalam pendidikan agama kita harus mengembangkan kebijakan. Apalagi kita sudah tahu waran dari sekolah tinggi teologi adalah masuk dalam gereja, masuk ke dalam lembaga-lembaga Kristen atau pendidikan Kristen. Bagaimana mungkin tidak ada integrasi terhadap itu? Karena itu sekali lagi pada hari ini saya berusulkan untuk kita semuanya dan secara khusus juga untuk STT BKSD Pesantren Asih yang memang akan berusaha untuk membantu meningkatkan tentunya harapan untuk meningkatkan bukan hanya untuk dalam jenis pendidikan. Kita akan berangkat bukan hanya dari STT atau sekolah tinggi, tetapi kita juga berangkat menjadi institut, dan kemudian jika Tuhan mengendaki kita akan maju menjadi jenis pendidikan universitas. Itu berarti kita semuanya harus meningkat tentunya dan tujuan. Dan hari ini, bukan hari ini kemarin kita disebut kata hibah dari Dirjen Dinas Pendidikan dalam penelitian kita sudah dapatkan. Mungkin banyak orang berpikir bagaimana mungkin STT KSM mendapatkan hibah unggulan. Kita mendapatkan hibah unggulan. Dan mendapatkan 5 bulan itu adalah sekolah-sekolah terbaik di Indonesia. Tapi STT KSM mendapatkan 5 bulan. Kemudian ada juga berkata juga apa mungkin STT KSM ada penelitian? Di STT KSM itu ada penelitian, ada internasional, sudah menjadi riset juga internasional. Jadi jangan berpikir bahwa STT KSM ini tidak bisa tampil dengan nama bangsa ini, dengan Indonesia. Sekali lagi, STT KSM Asih kemudian juga mengusung secara khusus yaitu integrasi pendidikan warga gereja dan pendidikan teologi, dengan kemudian juga meningkatkan SDM daripada pendidikan tinggi teologi. Dengan demikian, sumber dana yang paling penting
adalah dosen itu sendiri. Maka dengan demikian, jika kita memiliki dosen-dosen yang belajar dan dosen-dosen yang handal, maka kita akan menghadirkan jualan-jualannya kualifikasi tinggi. Nah itu terus saja hari ini wisuda. Saya selalu katakan wisuda bukan akhir dari perjuangan. Waktu anda sudah tinggi lagi, anda bersama memahami yang mengerti, dan itu memang tidak mudah. Tetapi pertarungan anda untuk mendedikasikan sebagai seorang jadikawan di tengah gereja dan masyarakat, anda selesai wisuda. Jangan pernah berpikir anda akan dapat apa. Karena ketika anda belajar di sekolah tinggi teologi, anda sudah dapat. Dan paling tidak anda harus tahu yang paling utama adalah Kristus ada di dalam dirimu, maka seluruh kekayaan Kristus ada di dalam dirimu. Maka itu berarti ketika anda di wisuda dan kemudian keluar, itu berarti dedikasi menjadi utama. Bukan apa yang saya akan dapatkan, tapi apa yang saya akan berikan. Dan kalau tekad ini ada dalam kehidupan anda, terus semua yang diusaha ini, maka nama harum ketika saya bersama-sama akan terdengar ke seluruh industri. Saya percaya dengan kasih Kristus, semua para wisatawan, anda sudah belajar dengan baik. Dan sekali lagi, betapa gelapnya jika mereka yang terhijauan, mereka yang terdidik itu tidak memanfaatkan pendidikannya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, untuk meningkatkan kehidupan beragama di masyarakat Indonesia, kehidupan kekristenan di gereja-gereja di masyarakat Indonesia. Itu sesuatu yang sangat baik. Tapi sebaliknya, kalau para jadikawan itu bergerak dan berjuang mendedikasikan hidupnya, akan terlihat dampak yang besar. Dan ketika KSM Santo Selasi akan terlihat jelas dampaknya ketika gereja-gereja merasakan itu. Dan saya percaya sekali lagi, dengan mengusung integrasi pendidikan teologi dan pendidikan warga gereja ini, kita akan maju dan terus maju. Sekali lagi, selamat wisuda untuk anda semuanya, dan wisuda, dan selamat untuk keluarga yang juga menikmati keberhasilan wisuda. Tuhan memberkati. Surat keputusan Senat Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asi nomor 025/IKSM Santosa Asi /01 Romawi 8/2024 tentang wisuda program studi sarjana dan program studi magister tahun akademik 2023-2024 berdasarkan surat keputusan Ketua tentang Yudisium Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asi tanggal 1 Agustus 2024 menimbang 1. Perlu adanya kesinambungan penyelenggaraan kegiatan akademik yang terus-menerus. Kedua, bahwa lulusan program studi sarjana pendidikan agama Kristen dan sarjana teologi, magister pendidikan agama Kristen, magister teologi tahun akademik 2023-2024 perlu diwisuda. Ketiga, bahwa untuk maksud tersebut di atas dalam butir 2 perlu diterbitkan surat keputusan Ketua menimbang 1. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Kedua, Kemendikbud nomor 3 tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Yang keempat, ADRT Yayasan Santosa Asi. Dan yang kelima, Statuta Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asi bagian kedua pasal 90 tentang kelulusan. Memutuskan menetapkan satu mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus pada program studi sarjana pendidikan agama Kristen dan program sarjana teologi, magister pendidikan agama Kristen dan magister teologi layak diwisuda.
Yang kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaharui bila ada kesalahan. Demikian surat keputusan ini dikeluarkan. Apabila di kemudian hari ada kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana semestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Agustus 2024, Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asi, Ketua Pejabat Sementara Dr. Jelita Sihite, Magister of Art, Magister Pendidikan Agama Kristen. Kami mengundang calon wisudawan untuk berdiri dan kami mohon kesediaan Ketua Yayasan Santosa Asi untuk melantik para wisudawan dan wisudawan. Bagi saudara yang akan berwisuda dan program studi sarjana pendidikan agama Kristen, kami mohon tetap berdiri dan yang lain wisudawan sudah bisa duduk kembali. Program studi sarjana pendidikan agama Kristen, nama Firman Jaya Ulu, NIM 2020002136, judul skripsi pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan perilaku remaja Kristen di Kampung Jati, Kelurahan Jati Mulia, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Supri Perdamaian Sigitonga, NIM 2020002137, judul skripsi pengaruh penerapan teori behaviorisme dan disipliner terhadap kedisiplinan peserta didik Kristen di SMA Negeri 14 Jakarta Timur. Gilang Yogi Prianto, NIM 2020002138, judul skripsi hubungan kompetensi pedagogik guru terhadap tingkat pemahaman peserta didik Kristen di SMP Negeri 209 Jakarta. Alwina Halawa, NIM 2020002139, judul skripsi peran pendidikan agama Kristen sebagai fasilitator terhadap pembentukan karakter guru peserta di kelas 5 dan 6 di SD Sriwadari, Bekasi, Jawa Barat. Dasti Sinaga, NIM 2020002140, judul skripsi efektivitas bimbingan rohani upah terhadap peningkatan prestasi peserta didik Kristen di SMA Negeri 51 Jakarta. Datarman Waru, NIM 2020002142, judul skripsi dampak pemuda terhadap pertumbuhan jemaat di DBI Sekelurahan Sengkang Barat, Jakarta Utara. Rumi Veron Moras Mandiri Syakur, NIM 2020002143, judul skripsi strategi pembinaan dalam meningkatkan kerohanian peserta didik Kristen di SMA Negeri 104 Jakarta. Teddy Jernia, NIM 2020002146,
Judul skripsi efektivitas kegiatan kelompok umum bersama terhadap peningkatan spiritualitas mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. Liberlina Lydia Baru NIM 202002147. Judul skripsi pengaruh budaya belajar terhadap kecerdasan intelektual mahasiswa STT ITSM Santosazi tahun akademik 2022-2023. Elsasi Batuara NIM 202002150. Judul skripsi strategi gereja dalam meningkatkan kepercayaan pemuda di DPP Kabupaten Jakarta beserta di SMA Negeri 111 Jakarta Utara. Yustini NIM 202002151. Judul skripsi strategi gereja dalam meningkatkan kehadiran jemaat dalam ibadah di Gereja Pentakosta Indonesia Cilincing Jakarta Utara. Yang Sartika Raya NIM 202002154. Judul skripsi analisis kualitas didik di sekolah minggu terhadap mutu pelayanan di sekolah minggu BSA Super Jakarta Utara. Idarman Waru NIM 202002155. Judul skripsi pengaruh model pembelajaran inovatif terhadap hasil evaluasi belajar pendidikan agama Kristen bagi peserta didik SMP Negeri 263 Jakarta. Yanto NIM 202002156. Judul skripsi strategi guru pendidikan agama Kristen dalam mengembangkan sikap toleransi pada siswa di SMA Negeri 01 Tangerang. Desaro Kristian Wanu NIM 202002158. Judul skripsi pentingnya pengajaran pendidikan agama Kristen tentang sikap menghormati orang tua menurut Keluaran 20 ayat 12 dan implikasinya bagi remaja di Epicenter Provinsi Cimanggis Depok. Adeline Mary NIM 202002159. Judul skripsi etika berpacaran menurut Alkitab dan implikasinya bagi pemuda Kristen FPI dan Labora Lampung Mesuci. Stefanus J. Mauri NIM 2022022. Judul skripsi manfaat perpustakaan dalam meningkatkan wawasan mahasiswa pendidikan agama Kristen periode tahun 2022-2023 di STT ITSM Santosazi. Gabriela Junita NIM 201902130. Judul skripsi hubungan konsentrasi dalam mengikuti ibadah dengan pertumbuhan kerohanian pemuda di Gereja Santosazi Super Jakarta Utara. Yang sudah dipanggil, dipersilakan dulu.
Dan selanjutnya, bagi saudara-saudara yang akan diwisuda dengan program studi sarjana teologi, dipersilakan berdiri. Yang pertama, Yosef Octaviano. NIM 202001087. Judul skripsi makna kapasinya bagi jemaat Gereja Betel Indonesia Ciseneng. Alvin Waru NIM 202001088. Judul skripsi kehidupan keluarga Kristen yang harmonis menurut Filosofika ayat 18 sampai 21 dan implikasinya bagi keluarga jemaat Gereja Kristen OPD Cimodo. Katinda Kristina Alaman NIM 202001089. Judul skripsi penerapan etika pergaulan menurut Titus 2 ayat 8 ayat 6 dan 7 dan implikasinya dalam kehidupan pemuda di Gereja Betel Indonesia Depok on 7 Kota Depok. Ia Handayani Lom NIM 202001090. Judul skripsi makna kesatuan dalam pernikahan menurut Markus 10 ayat 6 dan sampai 9 dan implikasinya bagi pembinaan keluarga Kristen di Gereja DMKP Liberta. Jibril Nale NIM 202001092. Judul skripsi pemanfaatan teknologi digital eklesiologi terhadap pertumbuhan jemaat di Gereja GKIN Citraraya Tangerang. Suhardi Hutajulu NIM 201901076. Judul skripsi tinjauan teologis menurut Alkitab terhadap upacara adat pemakaman Saumar II pada masyarakat Batak Toba di Tangerang. Bagi saudara-saudara yang akan diwisuda dengan program studi Magister Pendidikan Agama Kristen, dipersilakan berdiri. Yang pertama, Justus Sela NIM 2215552. Judul tesis pentingnya pengajaran pendidikan agama Kristen mengenai doktrin kristologi dan ilmu apologetika sebagai fondasi pengetahuan jemaat menghadapi ajaran sesat di Gereja Kristen Pasundan, Penajam, Jawa Barat. Carlos Abdiwaru NIM 2111382. Judul tesis penguasaan kompetensi pedagogi dan kompetensi kepribadian guru menurut pengajaran pendidikan agama Kristen
sebagai dasar penunjang kinerja guru Kristen di SMP Binakasi, Kota Jambi. Febi Faryawati Kakek, NIM 2111392, judul tesis pengaruh kedisiplinan dan ragam metode pembelajaran dalam prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen di UPTD SD Impres Ubola, Kecamatan Batu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Liberia Areva, NIM 211412, judul tesis signifikasi pastoral konseling terhadap pasangan muda di gereja Pentakosta Kota Baru Jambi. Judi Fredo Sibulian, NIM 21142, judul tesis signifikasi pastoral konseling terhadap pasangan muda di gereja Pentakosta Kota Baru Jambi. Julius Laure, NIM 291302, judul tesis aksesibilitas guru agama terhadap pendidikan agama Kristen studi kasus di SMP 17 dan Bandar Lampung, SMP Negeri 44 Bandar Lampung. Diana Mampetua Utapian, NIM 2011312, judul tesis analisis gaya kepemimpinan sekolah tinggi teologi ITSM 1 Sasi dan implikasinya bagi alumni STT ITSM 1 Sasi. Bagi saudara yang akan diwisuda dengan program studi Magister Teologi, dipersilakan berdiri. Jonathan Halomoan Pasaribu, NIM 210091, judul tesis peranan pemakuan gereja dalam pelaksanaan tugas panggilan gereja di bidang timur Cimahi dan Seri Williamson Saribu, NIM 210101, judul tesis kajian biologis tentang literasi hukum dan perhitungan kepatuhan hukum berdasarkan Roma 13 ayat 1 sampai 7 dan aplikasinya bagi pemimpin gereja Kota Jambi.
Janji wisudawan wisudawati. Kami wisudawan wisudawati. Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asih berjanji. 1. Kami berjanji akan mengabdi kepada bangsa dengan tulus dan sejujur-jujurnya. 2. Kami berjanji akan menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma dalam hidup berbangsa. 3. Kami berjanji akan senantiasa menjaga dan memelihara alma mater. 4. Kami berjanji akan mengabdi kepada institusi sebagai ikatan alumni. 5. Kami berjanji akan senantiasa menjunjung tinggi dan menghormati dosen dengan tulus dan sejujur-jujurnya. 5. 6. Kami berjanji akan senantiasa menjalin hubungan persaudaraan dalam meningkatkan harkat dan martabat sebagai alumni. 7. Kami berjanji akan senantiasa meningkatkan dan mengembangkan diri dalam mengabdi gereja, sekolah dan masyarakat dengan tulus dan sejujur-jujurnya. Saudara-saudara para wisudawan baik S1 maupun S2 jurusan pendidikan agama Kristen maupun teologi, dengarlah perkataan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sendiri mengatakan, "Padaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dan Dia mengatakan kepada saudara sekalian dan jemaat yang menyaksikan wisuda hari ini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada semua jemaat, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Alam maut tidak menguasainya. Padamu kuberikan kunci kerajaan sorga, dan apa yang kau ikat di bumi diikat di sorga,
Saudara-saudara dibekali damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Janganlah takut dan janganlah gentar. Tuhan Yesus Kristus, Holy Spirit, telah memberikan kasih karunia dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Haleluya. Semua berkata amin. Surat keputusan Senat Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asri nomor 026/IKSM SA-01/8 Romawi/2024 tentang mahasiswa terbaik wisuda tahun akademik 2023-2024 berdasarkan 1. Evaluasi hasil studi mahasiswa yang akan diwisuda. 2. Keputusan rapat Senat Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asih tanggal 1 Agustus 2024 menimbang perlunya memberikan penghargaan kepada mahasiswa terbaik yang akan diwisuda. Mengingat Statuta Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asih bagian ketiga pasal 91 tentang penghargaan. Dengan ini maka Senat Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asih memutuskan menetapkan 1. Mahasiswa terbaik bidang akademik program studi sarjana pendidikan agama Kristen tahun 2023-2024 diberikan kepada mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif 3.59 atas nama Saudari Liberlina sarjana pendidikan kepada yang disebutkan namanya harap maju ke depan. Kedua, mahasiswa terbaik bidang akademik program studi sarjana teolog tahun 2023-2024 diberikan kepada mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif 3.53 atas nama Saudari Tia Handayani mahasiswa terbaik bidang akademik program studi Magister Pendidikan Agama Kristen tahun 2023-2024 diberikan kepada mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif 3.44 atas nama Saudara Justus Telan, Magister Pendidikan Agama. Empat, mahasiswa terbaik bidang akademik program studi Magister Teologi tahun 2023-2024
kemarin, pasti masuk 3 besar. Diberikan kepada mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif 3.40 atas nama Saudara Jonathan Alomongan Pasaribu, Magister Teologi. Lima, mahasiswa terbaik bidang pelayanan diberikan kepada Saudari Elsa Sibatura, sarjana pendidikan agama Kristen dengan indeks prestasi kumulatif 3.40. Enam, mahasiswa terbaik bidang kehidupan kampus berdasarkan pertimbangan para dosen, staf, dan seluruh mahasiswa yang pernah mengenalnya di kampus, telah diputuskan mahasiswa terbaik kehidupan kampus kepada Saudari Dia Sartika Laila, sarjana pendidikan agama Kristen dengan indeks prestasi kumulatif 3.40. Demikian surat keputusan ini dikeluarkan. Apabila di kemudian hari ada kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2024, Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asih sudah bertanda ketua. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan mewakili wisudawan wisudawati strata 1. Namun sebelumnya saya kelihatan Bapak Ibu. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan sambutan pada saat ini, yang kami hormati Bapak Pendiri STT IKSM Santosa Asih, Yayasan beserta dengan jajarannya, Ketua STT IKSM Santosa Asih, Bapak Ibu Wakil STT IKSM Santosa Asih, dan seluruh Bapak Ibu dosen yang ada di STT IKSM Santosa Asih, Bapak Ibu orang tua yang hadir pada saat ini, dan seluruh mahasiswa beserta dengan teman-teman wisudawan wisudawati. Puji nama Tuhan saya ucapkan secara pribadi pada saat ini Bapak Ibu, atas berkat pertolongan Tuhan hari ini, hari yang benar-benar kami nantikan, kami wisudawan, kami wisudawati, bisa disebut kami angkatan 2020 adalah angkatan corona yang benar-benar menurut kami tidak merasakan perkuliahan selama 3 semester. Semester 1 sampai dengan semester 3, dan perkuliahan boleh kami rasakan dimulai dari semester 4 sampai dengan semester 7. Puji Tuhan, 6 bulan yang lalu kami diutus di seluruh Indonesia. Tuhan menolong kami, dan pada saat ini, hari ini tepat tanggal 3 Agustus kami boleh dirayakan seluruh mahasiswa bersama dengan Bapak Ibu dosen yang ada di IKSM. Kami dinyatakan lulus pada tanggal 1 Agustus yang kemarin. Bapak Ibu, kami bersyukur, kami berterima kasih atas pertolongan Tuhan. Bersyukur juga kepada pendiri yang sudah mendidik kami, sudah menerima kami, membuka STT IKSM, menerima kami, sehingga kami boleh belajar bersama-sama di STT IKSM. Kami berdoa bersyukur kepada Bapak Ketua Yayasan bersama dengan Bapak Ibu dosen, seluruh Bapak Ibu dosen yang sudah mengajar kami, mendidik kami, dan saat ini kami boleh menamatkan diri di STT IKSM Santosa Asih. Teman-teman wisudawan wisudawati
bukan akhir, ini awal perjuangan kita. Saya ingat pesan Bapak Ketua Yayasan Bapak Pastor David, bahwa beliau pernah mengatakan menuju sukses tidak harus dengan gelar yang kita sandang. Kalau teman-teman masih ingat, itu di pembelajaran kepemimpinan. Saya ingat beliau mengatakan kalian bisa berkarya, kalian bisa bekerja di luar sana menurut kreativitas yang kalian miliki. Tetapi ingat satu, kembali kepada basic kalian ada pelayan Tuhan. Kita yang sarjana pendidikan, kita yang sarjana teologi, jangan bangga menyandang itu kalau itu tidak bisa kita aplikasikan di kehidupan kita. Saya bangga, saya mau sampaikan Bapak Ibu, saya pribadi bangga sebagai sarjana pertama di keluarga saya. Mungkin teman-teman pun ada yang sebagai sarjana pertama. Atau ada yang sama dengan saya, ada orang yang tidak hadir saat ini. Ada teman-teman perasaan, tapi saya mau nggak ada orang tua yang mewakili saya. Semester 7 saya mau bercita saya di semester 7 saya mulai nyerah. Itu gencar-gencarnya menyusun skripsi. Saya bilang ke abang saya punya bersama, saya boleh menangis. Abang saya keluar mungkin. Saya bilang, abang cari pekerjaan. Saya capek, saya nyerah. Kenapa? Saya nggak tahu. Tiba-tiba saya nyerah. Terus abang saya bilang, kamu pesimis. Saya bilang, saya kerja kamu, saya optimis. Saya bilang. Terus abang saya bilang, tetap kamu kerjakan itu skripsimu, satu langkah lagi skripsi, setelah itu kamu selesai. Terus saya bilang kami terus kumpul. Jadi Bapak Ibu bisa saya benar-benar sendiri, ada orang-orang di diri saya, teman-teman saya boleh sebut Evan Group. Terima kasih sudah lulus. Terima kasih angkatan 24. Mohon maaf, kita ini bukan akhir. Jadi teman-teman, kita bersama-sama berkarya, kita sama-sama kalau kata bos sama, Putriana, jangan tampilkan sensasi tetapi prestasi. Sama-sama kita tunjukkan bahwa kita itu bisa. Teman-teman, semangat, selamat berjuang. Salam bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Pesau Moses Hasibuan sebagai pendiri Yayasan Santosa Asih, Bapak PS David Hasibuan sebagai Ketua Yayasan Santosa Asih, Bapak Dr. Binsar Barat MTH sebagai Ketua STT IKSM Santosa Asih, Ibu Dr. Delita Sinde MPDK sebagai Wakil Ketua STT Santosa Asih, Bapak Ibu dosen di STT Santosa Asih, dan yang saya cintai, teman-teman wisudawan yang berbahagia, dan seluruh hadirin yang hadir pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat dan kasih karunia. Kita boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka wisuda ke-22 dan Dies Natalis ke-24 STT IKSM Santosa Asih yang kita cintai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili teman-teman wisudawan semua di hari yang bersejarah ini, di mana kesuksesan dan dedikasi kita sebagai mahasiswa dirayakan pada hari ini. Ucapan terima kasih kita ucapkan kepada seluruh dosen dan staf yang telah memberikan bimbingan, ilmu, wawasan kepada kami mahasiswa selama ini di STT ini. Juga kepada pendiri dan ketua Yayasan Santosa Asih yang telah membantu mahasiswa dengan beasiswa sehingga mahasiswa dapat melanjutkan studi meskipun kondisi keuangan kita terbatas. Kita semua berharap agar STT IKSM Santosa Asih dapat berkembang di masa depan menjadi sebuah universitas dan menjadi pioner bagi pengembangan STT IKSM di kota-kota lain seperti di Jambi yang rencananya akan dibuka pada tahun ini. Dengan juga
mudah-mudahan bisa juga dibuka STT IKSM di Indonesia Timur. Tidak ada yang mencapai titik ini tanpa bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada istri saya, kepada suami-suami, kepada saudara-saudara, keluarga dan orang tua yang memberikan cinta dan dukungan mandiri dan dorongan yang tak terhingga, sehingga kita semua bisa berada di sini merayakan hari wisuda ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada semua lulusan yang ada dalam acara ini. Ini adalah momen yang kita tunggu bersama, sebuah tonggak yang menandai akhir perjalanan kita sebagai mahasiswa dan awal perjalanan baru dalam kehidupan profesional kita yang terbuka lebar di hadapan kita. Tetapi tiada kata untuk berhenti belajar. Kita harus terus belajar untuk menimba ilmu, membuka diri kita untuk menghadapi tantangan yang akan kita hadapi di masa depan, terutama adik-adik saya yang lulusan S1. Kebetulan saya boleh dianggap sebagai orang tua kalian karena umur saya saat ini sudah 60 tahun, dan saya bersyukur ada STT ini. Selepas saya pensiun secara profesional dari pekerjaan saya tahun 2019, saya mencari STT untuk menimba ilmu saya dalam bidang teologi. Meskipun saya dulu bekerja di sekuler, tapi selalu di mana saya berada, saya selalu melayani Tuhan. Akhirnya saya bertemu dengan STT ini, dan STT inilah yang boleh saya pakai untuk menimba ilmu teologi yang akan saya gunakan untuk melayani di gereja saya di GKPI Markus Jambi Kota, dan juga di tempat lain di mana saya berkenan Tuhan untuk melayani. Oleh karena itu, selamat buat seluruh wisudawan. Semoga ilmu kita dapat kita gunakan untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Lalu pertama kami ucapkan yang terhormat dan yang terkasih Bapak kami dan Tuhan Pastor Kasibuan SG dengan ibu kami Dr. Morita Dorina Sinata MA FS. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pastor David Kundunan Kasibuan PTH Studi S3. Yang terhormat Ibu Pertama PT SAJ Bapak Danina Kasibuan serta Direktur Perusahaan SAJ serta karyawan PT SAJ yang kami kasihi. Yang terhormat pengurus Badan Pengurus Pusat Gereja Santo Sahasi dan para hamba Tuhan, rekan sekerja dalam Tuhan. Yang terhormat Ketua STT IKSM Santo Sahasi, seluruh dosen, staf, serta sivitas STT IKSM Santo Sahasi, dan para wisudawan-wisudawati yang kami banggakan, serta mahasiswa-mahasiswi alumni STT IKSM Santo Sahasi, juga undangan yang kami banggakan. Dan saya selaku Ketua Panitia Wisuda STT IKSM Santo Sahasi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia wisuda STT IKSM Santo Sahasi tahun ajaran 2023-2024 atas kerjasamanya untuk mensukseskan terlaksananya wisuda hari ini. Puji dan syukur kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Allah yang tinggi. Pada hari ini tanggal 3 Agustus 2024 adalah hari yang bersejarah dari para wisudawan-wisudawati STT IKSM Santo Sahasi kembali menyelenggarakan wisuda program sarjana teologi, program pendidikan agama Kristen, pasca sarjana magister teologi,
dan Magister Pendidikan Agama Kristen. Meski STT IKSM Santosa Asih masih terbilang muda dalam dunia pendidikan, namun tidak menghalangi keinginannya untuk terus bergerak ke depan sehingga tujuan mulia itu sebagai sekolah tinggi serta mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Para wisdawati yang kami banggakan, hari ini patut kalian berbangga karena menjadi bagian dari generasi ke generasi penerus bangsa yang merupakan unsur penting dalam regenerasi dan eksistensi sebuah bangsa. Dari mahasiswa-mahasiswa ini akan lahir para guru-guru, pelayan-pelayan gereja yang unggul, dan pemeran lainnya untuk bangsa dan negara. Tugas kalian memang tidak mudah, karena kalian memiliki kewajiban untuk membawa dan mengimplementasikan ilmu yang kalian miliki dengan cara yang paling mulia, dengan kejujuran, ketulusan, serta kerendahan hati harus menjadi bagian hidup kalian sehari-hari. Juga memiliki kewajiban untuk memberikan pengajaran dalam pemahaman yang dalam perkembangan ilmu, khususnya dalam pelayanan gereja dan sekolah. Pada akhirnya, tidak ada kata yang lebih indah untuk mengucapkan saat ini selain ucapan selamat kelulusan para wisdawati dan menjadi bagian dari komunitas masyarakat. Kiranya kalian dapat menjadi penggerak perubahan arah yang lebih baik bagi bangsa dan negara ini, secara khusus pengembangan pelayanan gereja serta menjadi pendidik yang unggul, baik memberitakan kabar baik yaitu Injil Kristus melalui sekolah-sekolah. Tuhan melimpahkan berkat-berkatnya dan hikmatnya serta kekuatan dalam upaya mencapai apa yang dicita-citakan. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas kelulusan wisuda Wan Wisdawati Tanah Jalan 2023-2024. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya harap saudara masih punya senyum yang luar biasa. Juga berikan senyum yang terbaik, terutama wisudawan dan wisudawati. Hari ini kalian luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Yang saya hormati Bapak Pastor Moses Kasibuan sebagai pendiri STT IKSM Santosa Asih, yang terkasih Bapak David Hubungan sebagai Ketua Yayasan Santosa Asih, yang tadi misi saya memohon izin lebih baik lebih cepat. Yang ketiga adalah Bapak Ibu daripada pendukung STT IKSM Santosa Asih yang saya kasihi, Bapak Ibu pimpinan STT IKSM Santosa Asih, Bapak Ibu dosen yang terhormat tentunya, Bapak Ibu orang tua wisudawan yang saya hormati, undangan yang saya hormati, serta para wisudawan yang saya banggakan. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Yesus Kristus yang telah memelihara sekolah tinggi teologi Santosa Asih sampai hari ini. Dan kita percaya sekolah ini akan terus berkembang dan berkembang sampai kemudian Allah menyatakan luar biasa. Dan pada hari ini dapat menyelenggarakan acara wisuda yang kedua program sarjana dan wisuda kedua untuk program magister. Bapak Ibu, sahabatku yang dikasihi Yesus Kristus, peristiwa ini dimaknai sebagai hari keberhasilan. Bahkan kalau dikatakan sebagai puncak daripada pencapaian prestasi dalam acara wisuda ini.
Dari tadi pagi saya lihat wajah wisudawan dan wisudawati penuh dengan sukacita, dan saya percaya mereka siap untuk melesat bahkan menggenapi putusan yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur. Amin. Tema wisuda kita pada saat ini adalah integrasi pendidikan warga gereja dan pendidikan tinggi keagamaan Kristen sebagai alternatif peningkatan kompetensi pelayanan Kristen. Tema ini menjelaskan bahwa perguruan STT KSM perlu menyadari peran dan strategi dalam memajukan pendidikan Kristen dan gereja. Izinkan saya berpesan bagi wisudawan dan wisudawati mewakili STT KSM, kami rindu suatu ketika kalau ada hamba-hamba Tuhan yang diberkati luar biasa, itu adalah kalian yang keluar dari STT KSM. Boleh tepuk tangannya lebih baik. Kalau suatu ketika ada pejabat-pejabat Kristen yang dibutuhkan, saya percaya itu juga berasal dari lulusan daripada STT KSM. Bahkan nggak menutup kemungkinan nanti ada wali kota Jambi kayaknya datang juga dari STT Sentosa Asri. Kok kayaknya kepopuleran yang lain dan alumnya agak lemes banget. Kalau nanti pula ada penginjil-penginjil yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang diurapi luar biasa, saya percaya itu juga berasal dari STT KSM. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi buat wisudawan, ingat, di balik keberhasilan selalu ada tangan yang tidak kelihatan yang menolong kalian. Oleh sebab itu, hari ini renungkan baik-baik, terutama ucapan terima kasih buat lembaga yang telah menyediakan sarana-prasarana luar biasa. Dan yang kedua, ada orang-orang berjasa di balik kalian yang mengantarkan kalian sampai saat ini. Amin. Pesan saya, kalau engkau dipakai Tuhan, jangan pernah sombong. Kalau engkau dipakai Tuhan, tetap menjaga ketulusan. Sepintar apapun juga, dengar baik, jangan pernah tinggi hati. Selamat berjuang, selamat menempuh keberhasilan, dan di tangan kalianlah Injil diberitakan. Shalom. Shalom. Dingin banget hasilnya, tapi biarlah hati saya dan hati Anda tidak sedingin hasil ini. Yang saya hormati semua yang hadir, yang keren, yang gak keren, yang ada duit maupun yang gak ada duit, yang pinter maupun yang gak pinter, yang terbaik maupun yang tidak terbaik, semuanya saya hormati dan yang saya kasih. Namun saya tidak menghormati dan mengasihi lesbian, homo, dan bencong. Namun gereja tetap membuka diri terhadap mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi, Yayasan Sentosa Asih mengucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati yang ke-23. Terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan atas semua kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan bagi STT KSM. Harapan dan doa kami, STT KSM terus bisa maju dan berkembang. Dari wisudawan wisudawati mengucapkan janji. Dalam janjinya tadi, sepertinya masih menjadi bebek-bebek. Kenapa? Nyebut 5 padahal 6. Harapan dan doa kami, saudara ke depan tidak menjadi bebek-bebek. Indonesia ada dalam kondisi bonus demografi.
usia produktif 18 sampai 45 tahun lebih banyak daripada usia non produktif 55 tahun ke atas. Oleh sebab itu, masa depan bangsa ini membutuhkan saudara-saudara yang masih produktif dengan ide-ide kreatif, bukan sebagai bebek-bebek saja, tapi biarlah menjadi raja wali yang berani terbang tinggi tanpa mengikuti golongan-golongan tertentu. Jadilah mahasiswa-mahasiswi alumni yang anti mainstream, yang memiliki ide kreatif untuk masa depan bangsa yang cemerlang. Yayasan Santosa ASI bangga dengan kalian dan terus memonitoring kemajuan STT ISM pengurus yang ada untuk tercapainya komitmen universitas sebagai harga mati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Suara saya kedengaran kan? Muka saya kelihatan kan? On behalf of pendiri, yaitu suami tercinta saya berikan kesempatan untuk menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Yang pertama adalah kepada panitia yang luar biasa. Itu bercerita luar biasa dan juga mahasiswa luar biasa. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih juga kepada 3 organ yayasan yang juga sudah hadir pada siang hari dan pagi hari ini. Tadi saya lihat ada pengawas, tetapi sudah izin. Juga ada badan pengurus daripada Gereja Injil Santosa ASI. Terima kasih Mbak Uli sudah hadir. Juga kepada terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pimpinan daripada STT IKSM, mahasiswa, alumni yang luar biasa yang bisa mensukseskan acara ini. Dosen juga terima kasih untuk semua dosen, saya lihat banyak dosen yang baru. Kemudian untuk donatur STT IKSM ada keluarga besar Santosa ASI, terutama yang saya hormati dan saya kasihi wisudawan wisudawati dan juga orang tua, wali dan undangan sekalian. Kalau kita dengarkan rangkaian dari pagi, mulai dari ibadah, orasi, kemudian janji wisuda, banyak kata-kata kunci yang bisa kita simak dan kita laksanakan. Ada 2 hal sebenarnya yang bisa saya share kepada siang ini. Yang pertama adalah, kalau kita tadi dengar bahwa momen wisuda adalah momen yang luar biasa, menjadi puncak prestasi daripada wisudawan. Tetapi yang pertama adalah perjuangan itu belum berakhir. Perjuangan yang nyata, mewujud nyatakan ilmu yang Anda dapatkan itu sesuatu perjuangan yang betul-betul perjuangan. Kalau saya dengarkan selalu putuslah, gimana ini? Kalau saya dengar menjadi putus kau di dalam wisuda sampai 22 kali, maka saya melihat bagaimanakah alumni yang sudah diputus melaksanakan janji dan peneguhan pada waktu penutusan.
Sini ada alumni. Tadi janji wisudawan ada ya? Nah, perjuangannya belum selesai. Yang kedua, belajar dan belajar. Tadi juga sudah dikatakan, belajar dan belajar. Yang sudah belajar S1, belajar S2, terus tingkatkan ilmu pengetahuan dan belajar lagi dari pengalaman-pengalaman di mana Anda berada di dunia nyata, mewujud nyatakan ilmu itu, diintegrasikan di gereja, di pelayanan. Nah, belajarlah dari situ, lesson learn, bagaimana untuk terus-menerus meningkatkan diri daripada kita sendiri. Semangat berjuang, semangat belajar, Tuhan memberkati kita semua. Sidang sekitar terbuka Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santos Asih. Pada hari ini saya tutup di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh